Bagus, benar. Karena kalau di perusahaan jasa, karyawan itu yang langsung berhadapan dengan konsumen. Contohnya kayak di restoran tadi, pelayan restoran itu kan karyawan perusahaan, dia berhadapan langsung dengan konsumen ketika menyajikan makanan. Terus kalau misalnya di salon yang motong rambut itu berhadapan langsung dengan konsumen. Kayak misalnya di perusahaan penerbangan, pramugari itu kan berinteraksi langsung dengan konsumen. Terus hotel, resepsionisnya itu langsung berhadapan dengan konsumen, maksudnya memberikan pelayanannya pada saat itu. Nah, kalau si perusahaan ini nggak bisa memenuhi kebutuhan karyawannya, gimana bisa karyawan mau memenuhi kebutuhan konsumen, ya kan? Misalnya nih, si karyawan dimarahin sama manajernya marah-marah aja, maksudnya marah-marahnya bukan karena bukan ada sesuatu hal yang jelas untuk dimarahin, tapi misalnya marah-marah, otomatis kan karyawannya perasaannya mbak-mbak sama mas-mas kalau dimarahin orang gimana? Kira-kira seneng atau sedih atau gimana? Mas bagus biasa. Oke. Mungkin kalau cowok lebih lebih tetap hatinya daripada kalau cewek. Mungkin kalau yang tapi kadang juga cowok pun tetap bisa mangkel. Kalau misalnya dimarahin tanpa ada alasan yang jelas kan biasanya orang juga mangkel kan. Nah, ketika dia sedang nggak enak suasana hatinya, otomatis dia nggak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Misalnya habis dimarahin, mana bisa dia senyum, kecuali si karyawannya emang benar-benar profesional ya, dia tetap bisa menyembunyikan perasaannya dengan baik. Nah, itu beda lagi. Tapi kan sebisa mungkin sebagai manajer atau sebagai manajemen perusahaan bisa memuaskan kebutuhan si karyawan kita. Karena kalau kita bisa memuaskan karyawan, otomatis karyawan bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi itu ceritanya. Oke. Terus meningkatkan produktivitas juga penting. Jadi tadi selain mengurangi biaya, jadi produktivitas perusahaan harus ditingkatkan supaya lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Sama ini juga organisasi nirlaba dan publik mencari sumber income baru, yaitu melalui jasa. Sekarang pun misalnya kayak perusahaan yang menjual barang, dia juga tetap ada jasanya loh. Ada yang tahu contohnya nggak kira-kira? Dia menjual barang, tapi sekaligus ada jasa yang diberikan kepada konsumen. Kira-kira apa? Kalau 7-Eleven itu termasuk jasa, Mas. Retail industry, retailing itu kayak 7-Eleven atau Carrefour, itu namanya jenis industri retail. Dia termasuk jasa. Pengiriman barang itu jasa. Kalau jasa pos itu berarti perusahaannya menjual, mereka memang menjual jasa pengiriman barang. Nah, tapi bisnis online itu bisa. Bisnis online itu dia kan aslinya misalnya kayak, pernah tahu Latif kan kalau di Taiwan, dia menjual baju tapi juga dia melakukan pelayanan, yaitu mengirimkan barang ke konsumen. Itu sekaligus kayak gitu. Atau misalnya kayak orang yang jual handphone, dia kan jual handphone tapi sekaligus memberikan pelayanan, misalnya bantuin masang kayak betulin handphonenya sampai benar-benar bisa dipakai. Nah, itu kan termasuk jasa pelayanan yang diberikan kepada konsumen selain dia menjual handphonenya. Nah, jadi sebenarnya sekarang hampir setiap jenis usaha membutuhkan yang namanya jasa. Jadi jasa itu sangat penting. Oke. Nah, nanti biasanya kalau di sini pemasaran jasa, nanti tugasnya mbak-mbak sama mas-mas
bikin perusahaan sendiri. Tapi nanti saya bagi, misalnya ini tugas individu tapi nggak sekarang kok, nanti. Jadi nanti tiap orang masing-masing beda-beda perusahaannya. Mungkin bisa ada yang tentang perusahaan penerbangan, ada yang perusahaan pengiriman barang, ada yang salon, nanti bikin usaha sendiri. Wow, Mas Bagus sudah siap. belum nanti. Soalnya materi yang dimasukkan di tugasnya belum saya berikan hari ini. Sabar Mas, sabar, tenang. Jadi 12 orang, berarti nanti setiap orang beda-beda. Nanti dipresentasikan waktu TTM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah ini jasa. Semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik. Jadi nggak ada fisik yang jelas. Jadi memberikan pelayanan yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan memberikan nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Jadi jasa itu memberikan pelayanan kepada konsumen, atau kita memberikan keahlian kita kayak dokter kepada konsumen. Seperti itu yang namanya jasa. Jadi yang membedakan jasa sama perusahaan jasa sama perusahaan biasa. Nah ini ternyata kita belajar di sini. Karakteristik jasa, intangibility. Jadi jasa itu nggak ada wujudnya, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa dicium, tapi bisa kita tahu, kita dapat. Oh ya, kita pengen ini, misalnya pengen potong rambut, kita bisa tahu hasilnya. Tapi kan nggak ada wujud barangnya. Tuh kalau itu jasa ya. Jadi karakteristik pertama intangibility. Oke. Mas Bagus lagi jatuh cinta ya. Terus yang kedua itu inseparability. Jadi konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan karena dilakukan secara simultan. Ada yang tahu contohnya nggak kira-kira? Kenapa kok konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan? Apa yuk? Yang tahu kenapa? Contohnya, kenapa kok saling berhubungan, kenapa kok pada saat itu juga terselesaikan? Ada yang bisa kasih contoh konkret? Makan kenyang. Oke. Yang lain? Yang lain ada yang mau kasih contoh lagi? Banyak kan perusahaan jasa. Gimana? Gak ada yang mau jawab lagi? Dong. Oke, kayak contoh yang dikasih Mas Bagus, kalau kita datang ke restoran, kita makan, sudah pulang kenyang, selesai. Saya tidak bisa dapat. Jadi ketika si restorannya menyajikan makanan, dia kan memproduksi dan konsumen makan, itu dia mengkonsumsi. Jadi pada saat itu juga selesai. Oh, halo? Gak ada suaranya tah? Halo? Halo? Dengar sekarang? Oh, jelas. Oke. Mbak Salma dengar? Jadi kayak misalnya potong rambut.